Halo, kembali lagi dengan saya Temi Setiawan. Dalam beberapa bulan yang lalu, saya sempat agak sedikit vakum untuk mengupload video-video saya terkait akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, atau segala hal yang terkait dengan akuntansi, dan juga praktek real di industri terkait dengan akuntansi ya. Nah, sekarang saya mau mulai isi lagi konten-konten di YouTube saya karena perkuliahan juga sudah mulai masuk. Nah, makanya sebelum saya memulai, saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang memasuki tahun akademik ganjil 2020-2021. Nah, tidak terlalu banyak berbeda, metode pembelajaran hampir di semua universitas memasuki tahun akademik ganjil 2020-2021 dengan menutup genap 2019-2020 yang lalu. Pembelajaran masih secara online. Nah, tentunya ketika memasuki tahun akademik yang baru dengan metode pembelajaran online bukan suatu hal yang asing lagi, sehingga motivasi mahasiswa harus meningkat ya, harus makin lebih baik karena adaptasi di sini bukan hanya adaptasi oleh mahasiswa tetapi adaptasi dosen dalam menyampaikan materi sehingga konten-konten yang disampaikan walaupun metode pembelajaran secara online tetap sama dengan konten yang mau disampaikan secara tatap muka ya, cuma beda metode belajar mengajarnya saja. Dan harapan kami tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Video yang saya upload tidak menutup kemungkinan untuk siapa aja yang mau belajar di akuntansi karena topik-topik yang mungkin menarik. Silakan saja, boleh subscribe, boleh juga memberikan like kalau memang video ini memberikan manfaat ya. Oke, untuk topik yang pertama yang sekarang saya sampaikan adalah analisis biaya kuantitas laba. Cost volume profit analysis saya berikan tambahan kata lanjutan. Kenapa saya berikan tambahan kata lanjutan? Karena topik ini merupakan lanjutan dari pembahasan CVP analisis di video-video saya yang sebelumnya. Saya pernah mengupload tentang CVP analisis. Bagi teman-teman yang tiba-tiba baru buka YouTube dan masuk topik ini dan pengen belajar ini, jangan langsung buru-buru, cek dulu video CVP analisis yang sebelumnya biar lebih memahami pembahasan kita di video yang ini. Oke, kita mulai sambil sedikit review apa itu CVP analisis. CVP analisis merupakan sebuah analisis terkait hubungan antara variabel biaya cost dan juga volume produksi ataupun penjualan serta laba rugi. Nah, analisis ini merupakan analisis yang penting bagi pebisnis. Kenapa? Karena setiap bentuk usaha itu ingin mendapatkan laba. Tetapi kapan kita bisa dikatakan laba? Tentunya setelah menutup biaya-biaya kita. Nah, di analisis CVP ini kita akan menentukan step pertama adalah break even point, yang mana kondisi perusahaan itu belum mendapatkan laba tapi tidak menderita kerugian. Nah, oleh karena itu pemahaman kita terkait dengan CVP analisis merupakan pembahasan yang penting bagi setiap pebisnis ya, perusahaan-perusahaan profit oriented itu harus memahami atau menghitung terlebih dahulu kaitannya dengan CVP analisis ini. Ya, setelah biaya-biaya terutama biaya fixed cost itu tertutupi, maka menimbulkan margin untuk menghasilkan laba. Nah, disitulah baru bisa menekankan strategi-strategi dalam memaksimalkan laba. Ya, pembahasan terkait dengan CVP yang pertama adalah menentukan titik impas, di mana perusahaan itu tidak menderita kerugian atau memperoleh keuntungan. Berapa sih penjualan yang harus dicapai baik secara unit ataupun secara rupiah. Yang kedua adalah menentukan berapa target penjualan untuk setiap unit bisnis, untuk setiap toko, untuk setiap manajer berdasarkan profit yang diharapkan oleh owner ya atau direksi. Jadi artinya ada standar profit yang diharapkan, maka berapa penjualan yang harus dicapai. Kemudian titik aman atau margin of safety, yaitu seberapa jauh penjualan yang telah dicapai dari break even point-nya. Dan yang kemudian operating leverage. Operating leverage akan dibahas pada topik ini ya, operating leverage. Selain membahas itu juga kita akan membahas yang namanya shutdown point dan price indifference point. Oke. Untuk membahas CVP kita membutuhkan beberapa informasi yang kita perlukan. Yang pertama adalah harga, price per unit dari produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Kedua adalah volume penjualan atau volume produksi. Yang ketiga adalah biaya variabel, ya biaya variabel per unit. Dan yang keempat adalah fixed cost. Tentunya kita harus paham ya beda biaya variabel dan biaya fixed. Biaya variabel biaya yang cenderung berubah secara total mengikuti jumlah produksi atau jumlah penjualan.
namun per unitnya akan tetap. Contohnya ketika kita hendak memproduksi roti, satu buah roti mungkin membutuhkan biaya variabel yang mencakup tepung, terigu, gula, mentega. Setelah dihitung adalah 5.000 per piece roti. Maka ketika kita mau memproduksi 100 piece ya berarti 100 kali 5.000, berarti 500.000. Secara per unit sama, yaitu 5.000 per unit rotinya, per piece rotinya. Tetapi secara total akan berubah ya, seiring dengan produksi yang ingin dicapai. Kemudian biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang secara total itu sama pada kapasitas produksi tertentu, tetapi akan berubah setelah melewati kapasitas itu. Tetapi secara per unit akan berbeda. Kami contoh, ketika kita memanggang roti tadi pada sebuah oven, untuk biaya listriknya untuk 45 menit pemanggangan adalah 120.000. Ketika kita memanggang satu roti, otomatis biayanya 120.000. Dua roti berarti 120.000 bagi 2, 60.000. Kalau kita memproduksi 100 roti dari 120.000, maka 1.200 untuk per unit rotinya. Nah, informasi berikutnya adalah bauran produk atau product mix. Ini untuk produk yang dijual, artinya perusahaan itu menjual lebih dari satu produk dan ingin menggunakan CVP analisis dalam melakukan analisis ya. Berarti product mix ini untuk multi produk istilahnya. Untuk mempelajari CVP analisis perlu adanya asumsi-asumsi yang mendasari bahwa analisis CVP ini dapat digunakan. Yang pertama, perusahaan itu harus mampu mengklasifikasikan biaya fix dan variabel. Nah, ini yang terkadang sulit. Kadang-kadang perusahaan itu sulit untuk membedakan mana biaya fix dan mana biaya variabel. Ketika mereka sudah membedakan fix dan variabel, mereka juga mengalami kesulitan dalam menentukan berapa besar biaya fix dan variabel. Nah, itulah challenge accountant dalam membantu perusahaan menentukan biaya fix dan variabel, terutama ketika akuntan tersebut bergerak di industri pabrikan ya, di manufacturing. Tapi nggak juga, zaman sekarang untuk industri jasa pun juga kita harus bisa membedakan mana biaya fix variabel ya. Oke, kedua adalah fixed cost itu harus secara total sampai dengan titik kegiatan tertentu diketahui. Kemudian yang berikutnya adalah adanya biaya variable cost ya secara proporsional yang sesuai dengan volume atau tingkat produksi dan penjualan. Kemudian harga jual adalah tetap ya, harga jual harus tetap, tidak boleh berubah. Artinya ketika kita menggunakan asumsi di dalam CVP analisis, perhitungan CVP analisis, maka harga itu harus tetap. Kemudian perusahaan itu menjual satu jenis produk, kalau lebih maka harus mempertimbangkan ada bauran penjualan yang mana harus juga konstan ya, tetap. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan juga tidak berubah, juga tingkat efisiensi dan produktivitas. Maksudnya ketika perusahaan itu memproduksi misalnya garment dalam satu hari bisa memproduksi 2.500 piece, maka harus dianggap produktivitasnya tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal. Jadi harus tetap secara rata-rata per hari harus 2.500 sehingga bisa diketahui berapa secara total dalam satu hari atau satu bulan ya. Tapi kalau produktivitas itu tidak bisa diukur, nah itu menjadi hal yang rumit dalam menentukan perhitungan di dalam CVP analisis. Oke, manfaat dari CVP analisis bisa dibaca sendiri, dan ini adalah formula basic di dalam CVP analisis, pernah dibahas pada video sebelumnya terkait dengan break even point per unit, break even point dalam rupiah, projected sales dalam unit, projected sales dalam rupiah atau kita sebut dengan targeted sales, contribution margin ratio, dan margin of safety. Oke. Nah, saya agak sedikit skip. Jadi teman-teman yang memang pernah berada di dalam kelas saya pasti pernah mendapatkan file ini. Tapi bagi teman-teman yang melihat topik ini di YouTube dan mendengarkan kemudian tertarik untuk mempelajari lebih detail, boleh request di komen ya untuk materinya. Jadi akan saya share nantinya. Oke, di sini ada operating leverage. Operating leverage adalah kemampuan perusahaan menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest dan tax. Di sini kita lihat ya, operating leverage itu kita lihat pertama rumusnya dari sini. Artinya bagaimana perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki, ya, dalam dikatakan di sini dengan biaya operasional yang sifatnya tetap, mampu untuk meningkatkan penjualan. Mengapa sih penjualan ini harus ditingkatkan? Tentunya harapannya penjualan ditingkatkan untuk meningkatkan EBIT, earning before interest dan tax. Maka kita melihat dari degree of leverage adalah berapa persentase peningkatan penjualan, persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan earning before interest dan tax. Kemudian
apabila dianalisis lebih lanjut, bisa juga degree of operating leverage dihitung dengan adanya peningkatan dari operating income, atau mungkin bisa disetarakan dengan earning before interest dan tax akan mempengaruhi contribution margin. Di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat contohnya. Kalau kita lihat di sini, opsi dalam operating leverage ada 3 opsi, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Kalau kita lihat di sini contribution margin per unit 80, 50, 30. Ada total contribution untuk 40 unit. Nah, kalau 40 unit berarti kita kalikan ya dengan 40 unit, berarti adalah 3.200, 2.000 dan 1.200. Nah, ini dikurangi dengan biaya fixed cost. Nah, biaya fixed cost yang berbeda-beda. Nah, sehingga menghasilkan operating income. Ketika ditanyakan berapa tingkat degree of leverage ya, yaitu berapa contribution margin over operating income. Berarti seberapa operating income itu mempengaruhi contribution margin di sini. Nah, kita bisa lihat berarti contribution margin 3.200 kita bagi dengan operating income 1.200. Hasilnya adalah 2,67. Demikian pula untuk opsi kedua adalah 2.000 dibagi dengan 1.200 menghasilkan angka 1,67. Demikian yang ketiga adalah 1.200 dibagi dengan 0 di sini ya. Berarti di sini artinya dibagi dengan 1.200 juga, sorry. Artinya 1. Oke, pada opsi 1 kita contoh perubahan persentase penjualan dan contribution margin akan menghasilkan degree of leverage sebesar 2,67. Betul ya? 2,67 di sini. Degree of leverage-nya, degree of operating leverage-nya 2,67 dari operating income ya. Pada opsi 2 demikian sama 1,67 dan opsi 3. Nah, di sini kita lihat apabila ada peningkatan penjualan sebesar 50% dari 40 unit ke 60 unit, maka pada opsi 1 operating income akan naik sebesar berapa? Operating income akan naik dari 2,67 sebagai pengalinya dikalikan 50%, maka kita bisa lihat adalah 1,33%. Nah, nanti kita akan buktikan pada contoh soal ya. Jadi ada kenaikan penjualan sebesar 50%, maka operating income akan menaik 133%. Nah, kalau 133% berarti tinggal 1.200.000 di mana operating income-nya akan menjadi 2.800.000. Dari laba sebelumnya sebenarnya menjadi 2.800.000 ya. Oke. Kita lihat contoh lain. Kita sales mix kita skip dulu karena nanti ada topik tersendiri terkait dengan sales mix ya. Kita lihat ke contoh 7. Bioskop kembar menginformasikan bahwa adanya harga jual per lembar tiket. Harga jual disebut dengan price. Untuk film zombie adalah Rp50.000. Dalam setiap kali pemutaran film terdapat biaya royalti yang harus dibayarkan 2.500 per tiket. Kalau ada indikasi dibayarkan per tiket berarti dia sifatnya variabel. Oke, kemudian jumlah lembar tiket yang tercetak dihitung per lembar ada 300. Sudah termasuk biaya pelayanan per lembar 200. Artinya biaya ini juga bersifat variabel. Artinya setiap tiket yang tercetak ada biaya 300. Baik cetak tiket ataupun include dengan biaya pelayanan. Di sini sudah termasuk ya, jadi jangan ditambahkan kembali. Biaya tetap mencakup depresiasi, layanan kebersihan, dan alokasi utilitas adalah 180.800.000 per bulan. Berarti ini indikasinya adalah biaya fixed cost. Udah dikasih tahu nih, biaya tetap fixed cost. Dalam satu teater dapat menampung 100 penonton dan dalam satu hari film tersebut diputar 3 kali, yaitu pukul 12, 15, dan 18. Tingkat keterisian setiap harinya secara rata-rata ada 60%. Jadi secara rata-rata 60% kita bisa melihat nih tingkat produktivitas daripada teater ini menayangkan film tersebut. Tarif pajak penghasilan income tax rate adalah 25%, jumlah hari dalam 1 bulan dan 30 hari. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita lihat. Berarti dari informasi di atas kita dapat mengetahui sebagai berikut. 1. Harga jualnya adalah 50.000. Kemudian mencakup biaya variabel yaitu royalti dan tiket. Ingat biaya pelayanan sudah include di dalam biaya tiket. Maka total biaya variabel adalah 2.800. Kemudian biaya fixed cost diketahui 188.800.000 dengan tax rate 25%.
Oke, perhatikan konsentrasi dengan pertanyaannya adalah tentukan jumlah minimal pengunjung secara total dalam 1 bulan untuk film tersebut agar bioskop tidak menderita kerugian atau mendapatkan keuntungan. Berarti belum mendapat keuntungan. Maka pertanyaan ini mengarah kepada break even point, BEP. Break even point, ya, mengarah kepada break even point. Nah, kalau dia mengarah kepada break even point, bagaimana kita menjawabnya? Rumus dasar break even point adalah biaya fixed cost kita itu dibagi dengan contribution per unit, contribution margin per unit. Atau dengan kata lain, apa sih yang disebut dengan contribution margin per unit ya? Contribution margin itu kan fungsinya adalah menutupi fixed cost dan juga menghasilkan laba. Nah, asumsi kita adalah kita berbicara seperti ini. Kalau kita misalnya memiliki harga jual, tadi harga jual kita adalah 50.000. Harga jual 50.000 dan biaya variable cost kita per unit, logiknya adalah per unit adalah 2.800. Maka kita akan menghasilkan contribution margin, ya. Ada contribution margin. Contribution margin per unit artinya selisih dari harga tersebut sudah menutupi variable cost. Contribution margin per unit kita akan menjadi adalah sebesar berapa nih? 47.200 ya. Nah, artinya setiap lembar tiket dengan 47.200 ini harus mampu menutupi biaya apa? Biaya fix yang tadi dimaksud dengan depresiasi. Kemudian apalagi tadi disebutkan di sini? Biaya tetap itu mencakup depresiasi, layanan kebersihan, alokasi utilitas. Nah, itu harus menutupi dari setiap 42.700. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami rumus break even point, sebenarnya bukan konsep menghafalnya, tetapi kita memahami kenapa rumus tersebut. Ya, di sini artinya biaya fix cost 188.800 harus mampu ditutupi dengan 47.200 sehingga dihasilkan angka 4.000 tiket. 4.000 tiket dari fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Artinya apa? Dengan kita menjual 4.000 tiket, otomatis kita tidak menderita kerugian atau bahkan kita juga belum memperoleh keuntungan. Oke, yang kedua, analisis laba rugi. Ya, analisis laba rugi ketika pertanyaannya begini, apakah bioskop tersebut memperoleh laba atau menderita rugi sih pada bulan tersebut berdasarkan informasi di atas, Informasi apa yang diberikan? Informasi tentang volume penjualan. Maka tadi ketika kita bicara tentang CVP itu mau kita olah menggunakan rumus-rumus yang ada, kita harus ingat perlu data apa? Volume, produksi penjualan, price, variable cost per unit, fixed cost. Nah, kalau ada bauran penjualan, sales mix, itu juga perlu informasi tersebut ya. Nah, kemudian di sini kita lihat projected sales, rumus dari projected sales pernah juga dijelaskan di video sebelumnya, atau kalau saya review, bedanya apa break even dengan projected sales? Break even adalah kondisi di mana perusahaan itu belum untung, baru pas, tidak rugi tapi nggak untung. Kalau projected sales berarti selain contribution margin tadi bisa menutupi fixed cost, berarti terpenuhi nih poin 1 kita nih, terpenuhi ya di poin 1 kita, maka dia juga harus menghasilkan laba, berarti ada poin kedua. Nah, artinya bukan hanya contribution ini sebagai fungsinya menutupi fixed cost, tetapi juga harus bisa menghasilkan laba, desired profit. Berapa profitnya gitu kan? Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5.400 tiket penjualannya. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari angka saja udah harus untung. Kenapa? Karena break even di 4.000 tiket. Kalau kita lihat di sini, desired profit atau loss adalah dari mana nih? 66080 ya. Kita lihat dulu di sini, ada tanda bintang. 5.400 itu diperoleh dari 3 kali pemutaran. Setuju ya? Yang penting kita udah tahu nih angka dari mana. 3 kali pemutaran dapat dari mana? Dari jam 12, jam 15, jam 18. Ada 3. Nah, sekali pemutaran cuma punya 100 kursi dan tingkat keterisiannya itu hanya 60% selama 30 hari. Maka diperoleh informasi bahwa jumlah penjualan tiket kita 5.400 tiket. 5.400 tiket ini kita dibagi di sini pakai rumus ya, contribution margin kita masukin 50.000 dikurangi dengan 2.800, fixed cost kita masukin dan informasi ini kita olah, maka kita akan mendapatkan profit atau loss. Nah, profit di sini angkanya adalah 66.080.000. Udah dapat nih angkanya. Nah, angka 66.080.000 ini merupakan operating income atau nama lainnya earning before tax ya, dalam asumsinya di sini ya. Nah, karena nggak ada juga interest ya, operating income disamakan dengan earning before tax, maka after tax-nya tinggal dikalikan pajak ya. Pajaknya 25%, maka 66 juta
80.000 dikurangi pajak, hasilnya 49.560.000. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa ya? Terkait dengan MOS, margin of safety. Margin of safety. Nah, kita mau lihat berapa selisih penjualan yang kita udah capai terhadap titik break even. Kalau kita lihat di sini adalah penjualan sudah mencapai 5.400, sedangkan titik break even 4.000. Nah, kalau kita lihat selisihnya sudah 1.400 dan dibandingkan dengan penjualan saat ini 5.400, artinya penjualan saat ini sudah mencapai 26% daripada break even poinnya. Oke. Nah, lanjut. Earning after tax, apa pertanyaannya Dide? Dide mengatakan jika bioskop berharap adanya laba sebesar 106.200.000 setelah pajak, hati-hati ada kata setelah pajak, untuk film tersebut dalam pemutarannya 1 bulan, maka berapa tiket yang harus terjual? Apakah hal ini dapat tercapai? Kita lihat di sini bahwa bioskop tersebut mengharapkan laba 106.200.000 setelah pajak. Rumus-rumus dalam break even point itu adalah rumusnya sebelum pajak. Maka kita melihat di sini earning after tax 106.200 kita balikan kepada earning before tax ya. Caranya apa? Dikembalikan. Berarti kalau earning after tax itu kan begini ya. Kan harusnya begini perhitungan earning before tax itu kan adalah 100%. Gitu ya asumsinya. Dipotong tax-nya. Tax-nya adalah 25%. Maka kan logiknya adalah earning after tax itu adalah 75% ya. 75% dari earning before tax nih. Maka saya kembalikan lagi ke earning before tax. Jadi kalau earning before tax-nya 106.200 dibagi 0,75 menghasilkan angka 141.600. Nah, ini yang diharapkan earning before tax-nya. Kalau ini yang diharapkan, maka projected sales-nya harus berapa unit? Gitu ya. Fixed cost ditambah dengan profit yang diharapkan dibagi dengan contribution margin per unit. Hasilnya 7.000 tiket. Nah, 7.000 tiket ini harus terjual untuk memperoleh laba yang diharapkan sebesar 141.600.000. Nah, jika untuk mencapai laba tersebut diperlukan penjualan 7.000 tiket, maka potensi tercapai masih memungkinkan. Kenapa saya jawab masih memungkinkan? Karena jumlah tiket maksimal yang dapat dijual adalah 9.000 tiket. Benar gak nih 9.000 tiket? 30 hari, 3 kali penayangan, 100 penonton. Namun balik lagi, yang sementara ini hanya 60% penjualan dari kapasitasnya, sekarang harus di-push menjadi 9.000 tiket. Nah, 7.000 tiket ya paling tidak. Tadi kan harusnya ya 5.400 rata-ratanya jadi 7.000 tiket. Namun kita lihat nih, tadi kan keterisian rata-rata 60%, maka perlu strategi dalam memaksimalkan penjualan ya. Kemudian kita lihat operating leverage. Operating leverage itu rumusnya apa tadi? Contribution margin dibanding operating income. Kita lihat berapa besar margin dari penjualan 5.400 tiket. 5.400 tiket kita kalikan dengan 47.200 dibagi dengan operating income-nya. Pada saat itu kan terjadi untung 66.080.000. Maka 3,86 itu adalah operating leverage-nya. Degree of leverage ini kita bisa melihat kalau ada kenaikan penjualan, berapa kenaikan laba, earning before tax. Kita lihat soalnya apa sih di jika terdapat peningkatan penjualan 20%, maka tentukanlah peningkatan laba setelah pajak. Gunakan konsep operating leverage. Jadi penjualan udah meningkat nih, bagus 20%. Laba udah meningkat seberapa banyak? Kita lihat ya. Kalau dilihat dari operating leverage tadi dengan menggunakan rumus ini adalah 3,86 pengalinya. Maka ketika penjualan meningkat 20%, maka laba akan meningkat sebesar 7,2%. Maka earning before tax akan meningkat sebesar 66.080.000 kalikan 1,772 ya. Hasilnya 117.093.760. Nah, kalau kita buktikan benar gak sih kalau ada peningkatan 20% dari penjualan akan menghasilkan operating income sekian? Ya, benar sekian. Ya. Nah, kalau kita pertanyaannya adalah earning after tax-nya, berarti earning after tax-nya adalah angka tadi, yaitu sebesar 117.093.760 kita kalikan dengan 75% ya, karena after tax kalikan 75% atau 1 dikurangi 25%. Nah, kita akan kalikan ya. Nah, mungkin sambil melihat video ini juga bisa sambil untuk menghitung ya, 117.093.760 kita kalikan 0,75.
Hasilnya 87 juta 820 320. Oke, earning after tax ya. Nah, kita lihat shutdown point SDP nomor F. Shutdown point. Jika sunk cost adalah 40% dari fixed cost, tentukanlah besar shutdown point. Nah, shutdown point itu sama seperti kita menghitung break even point, yaitu dengan membuang biaya sunk cost dari fixed cost. Hati-hati. Jadi rumusnya sama. Shutdown point itu titik di mana perusahaan harus tutup karena operasional secara kas sudah tidak memungkinkan. Di sini fixed cost itu kan bisa tergabung atas biaya yang memang dikeluarkan secara tunai dan biaya yang non cash. Nah, biaya non cash kita sebut dengan sunk cost. Contoh biaya depresiasi. Dikeluarkan uangnya pada saat investasi pertama kali. Kemudian biaya itu di split atau dibagi sepanjang masa manfaat. Nah, itu depreciation expense akan masuk sebagai fixed cost untuk setiap periode. Sedangkan kita tidak lagi mengeluarkan uang, tidak bayar lagi. Jadi perusahaan pada kondisi misalnya dengan perhitungan normal ternyata belum mencapai break even point, ya belum tentu perusahaan tersebut rugi secara tunai, secara kas. Karena masih masuk biaya fixed cost-nya ini yang sunk cost. Tetapi kalau kita sudah buang sunk cost-nya, otomatis itu akan lebih waspada karena secara kas operasional sudah tidak memungkinkan lagi untuk menutupi fixed cost ya. Kita lihat di F contohnya. Jika besarnya sunk cost adalah 40% dari fixed cost, maka shutdown point, kita lihat rumusnya shutdown point sama break even sama. Break even point itu adalah kan fixed cost dibagi contribution margin per unit. Ini pun sama, tapi fixed cost-nya itu harus yang sudah dikurangi dengan sunk cost. Sunk cost kita 40%, maka di sini dapat angka 2.400. Artinya apa? Sejauh perusahaan mampu menjual 2.400 tiket, perusahaan tersebut mampu menutupi biaya operasional yang bersifat fixed maupun variabel. Tapi kan di sini break even point 40%, Pak. Ya. Break even point di sini 4.000 unit, sorry, mana nih? 4.000 unit ya. Nah, artinya apa? Artinya walaupun 2.400 aja udah masih oke bisa jalan. Biaya-biaya sudah ketutup secara kas, secara operasional. Tetapi untuk mencapai break even ini kan ada biaya fixed cost yang sifatnya tadi ya. Misalnya kayak depresiasi dan seterusnya itu juga harus ditutup kan, karena kita sudah melakukan investasi di awal. Jadi perusahaan ketika BEP-nya 4.000 tetapi masih di atas biaya shutdown point, artinya perusahaan tidak harus tutup, masih bisa memungkinkan ya untuk beroperasi di sini. Nah, sunk cost umumnya adalah biaya yang bersifat non-cash expense karena merupakan pengalokasi atau pembebanan biaya atas investasi di awal, contoh depresiasi. Shutdown point adalah penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan dapat membayar biaya yang bersifat tunai, cash expense. Apabila nilai yang dicapai perusahaan berada di bawah shutdown point, maka perusahaan akan mengalami masalah keuangan secara arus kas. Ya. Kemudian, price indifferent point. Price indifferent point di sini dijelaskan apa nih? Ya, kita lihat di atas. Ada yang namanya price indifferent point adalah titik di mana perusahaan akan mendapatkan laba yang sama meskipun terjadi perubahan harga. Jadi kadang-kadang price indifferent point ini dapat digunakan apabila kita berharap melakukan perubahan harga. Harga kita akan rubah, tapi laba yang diharapkan tetap sama. Nah, kita menggunakan konsep price indifferent. Kita lihat di sini ya, dalam contoh soal kita mengatakan adalah jika perusahaan menurunkan harga, kita mau turunin harga nih, jadi 5.000 untuk meningkatkan penjualan aktual menjadi 6.000 tiket. Nah, harga yang diturunkan 5.000, berarti kita akan menjual 45.000. Harapannya dengan 45.000 penjualan aktual meningkat menjadi 6.000 tiket. Apakah kebijakan ini dapat diambil? Kita lihat di sini dengan perhitungan price indifferent point. Di sini kita lihat adalah biaya contribution marginnya akan berubah karena 45.000 dibagi bukan lagi 50.000 tapi 45.000 dikurangi dengan 2.800 ya, berarti sebenarnya contribution margin per unit 42.200. Nah, dia harus bisa menutupi fixed cost 188.800.000 tetapi juga laba yang diharapkan 66.080.000 atau laba yang sudah dapat dicapai dengan penjualan yang umum yaitu 66.080.000 ya. Di atas sudah ada tadi angkanya. Maka harus menjual 6.039 tiket. Tiket yang terjual hanya 6.000 tiket. Nah, lebih kecil dari price indifferent point. Artinya apa? Kebijakan menurunkan harga untuk mempertahankan laba yang sama itu tidak dapat diambil.
kebijakan tersebut ditolak karena tidak layak diambil, karena laba akan menurun 1.645 dengan ada penurunan tersebut ya. Ingat sekali lagi bahwa perhitungan kita ini secara financial, tentu banyak aspek non financial yang mempengaruhi perusahaan di dalam mengambil decision. Ya, kita lagi bicara fokusnya pada financial aspek yang dipertimbangkan. Tetapi bisa nggak perusahaan mengambil sikap tetap untuk menurunkan harga walaupun tidak mungkin mencapai laba yang sama? Ya mungkin aja ya, karena pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya ternyata memang ada sebuah kebijakan perusahaan untuk mencapai target penjualan atau target pencapaian toko tersebut gitu ya. Mau nggak mau dengan harga lebih murah ya oke aja. Atau mungkin ada request tertentu dari pihak-pihak tertentu yang meminta harga lebih rendah sehingga perusahaan mengalami kerugian. Tapi karena adanya sebuah relasi hubungan dengan instansi yang lain, nah otomatis hal ini bisa diambil ya, kebijakan ini boleh diambil. Nah kita lihat di sini ya, akhirnya menimbulkan penurunan laba. Oke, demikian pembahasan kita dari pengembangan CVP analisis. Silakan dipelajari lagi, dibaca lagi. Mungkin ada yang bingung, boleh diulang kembali dari video yang sebelumnya CVP dan video yang ini. Boleh juga bertanya melalui komen. Nah, sekian untuk topik kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di topik yang lain. Terima kasih.